Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga semangat. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kimia, masih melanjutkan penjelasan aplikasi yang kemarin ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peranan kimia dalam kehidupan dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, teman-teman pasti masih ingat bahwa kemarin di pertemuan awal Bu Ine sempat memberikan tugas awalan untuk materi kimia tentang mengamati peranan kimia dalam kehidupan. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan kita, seperti yang teman-teman kemarin sudah jelaskan, ada banyak sekali manfaat kimia ya. Bahkan kimia itu selalu kita butuhkan mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Bahkan kimia sendiri pun itu ada di dalam tubuh kita. Nah, oleh sebab itu kita bisa mengetahui bahwasanya kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, kita akan coba mengetahui apa aja sih peranan kimia dalam berbagai bidang kehidupan gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa kimia di sekitar kita. Nah, jadi kimia itu punya banyak sekali peran di berbagai bidang. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Mulai dari bidang kesehatan. Nah, jadi yang Bu Ine sampaikan di sini adalah beberapa di antara yang kemarin teman-teman sudah sebutkan banyak sekali ya. Nah, jadi di dalam bidang kesehatan, kimia itu berperan untuk membuat obat-obatan, membuat vaksin, kemudian sterilisasi alat-alat kedokteran, penggunaan radioisotop dalam bidang kesehatan gitu ya. Nah, jadi ada banyak sekali manfaat kimia di bidang kesehatan. Nah, berikut ini adalah daftar radioisotop yang bermanfaat di bidang kesehatan. Jadi ada banyak sekali radioisotop yang berfungsi untuk mendeteksi suatu penyakit atau suatu kerusakan organ tertentu dan juga dapat menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Baik, kita akan lanjutkan ke bidang pertanian dan pangan. Nah, jadi kimia dalam bidang pangan dan pertanian itu ada banyak sekali ya kegunaannya. Bisa membuat pupuk, kemudian dalam pembuatan pestisida, insektisida, herbisida gitu. Kemudian penentuan tingkat keasaman tanah. Bahkan di sini kita juga bisa menggunakan radioisotop fosfor 32 atau P32 untuk membuat benih tumbuhan lebih unggul dibandingkan induknya. Ada pemantauan N15, ini masih radioisotop juga, dengan alat pencaca untuk mengetahui daya penyerapan pupuk, penggunaan zat aditif pada makanan, dan lain sebagainya. Tentu kita menyadari bahwasanya setiap makanan atau pangan atau minuman yang kemudian kita konsumsi setiap hari itu pasti mengandung zat kimia. Sederhananya garam atau NaCl itu adalah zat kimia juga gitu ya, atau gula itu pun adalah zat kimia juga. Jadi ada banyak sekali zat-zat yang memang zat-zat kimia yang sering kita jumpai dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pangan dan di bidang pertanian. Oke, kita lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu bidang biologi. Nah, meskipun kimia dan biologi itu adalah rumpun ilmu yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan. Dan kimia dan biologi itu sama-sama bidang sains. Jadi tentunya antara kimia dan biologi itu memiliki keterkaitan yang erat. Nah, di dalam bidang biologi, kimia itu bermanfaat untuk mempelajari, mendalami struktur dan sifat senyawa yang ada seperti karbohidrat, vitamin, protein, enzim, asam nukleat, lemak, dan lain-lain. Kemudian, dapat juga mempelajari proses kimia yang berlangsung pada makhluk hidup, meliputi pencernaan makanan, pernafasan, kemudian fermentasi, metabolisme, fotosintesis, dan lain sebagainya. Serta untuk radioisotop, karbon
14 atau C14 dapat digunakan untuk mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Nah, ternyata bidang-bidang sains itu dia tidak berdiri sendiri-sendiri. Dia ada keterkaitan yang digunakan untuk mempelajari pendalaman materi satu sama lain gitu. Bahkan dalam rumpun kimia pun ada ilmu biokimia gitu ya. Nah, itu adalah rumpun ilmu atau cabang ilmu kimia yang digunakan untuk mempelajari mekanisme atau proses-proses biokimia dalam makhluk hidup gitu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bidang industri. Nah, ternyata kegunaan kimia dalam bidang industri itu ada banyak sekali, dan kemarin teman-teman sudah menyebutkan beberapa di antaranya. Jadi di dalam bidang industri, kimia itu bermanfaat dalam proses pembuatan kayu, semen, cat, besi, paku, pipa, lem, dan lain sebagainya. Banyak banget ya manfaat kimia dalam bidang industri. Kemudian ada radiasi sinar gamma untuk vulkanisasi lateks alam atau untuk memeriksa cacat pada logam. Kemudian radiasi digunakan untuk pengawetan kayu atau barang-barang seni serta mendeteksi kebocoran pipa. Kemudian ada larutan thorium. Mohon maaf, itu ada sedikit typo, harusnya THORIUM, thorium, pada Petromax agar lampu menyala lebih terang. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ke bidang hukum. Nah, ini yang sering sekali kemarin teman-teman sebutkan di bidang hukum. Ilmu kimia itu berperan dalam tes DNA gitu ya. Nah, jadi kimia itu juga berperan penting dalam bidang hukum. Oke, kita lanjutkan ke bidang seni dan fotografi. Nah, jadi di dalam bidang seni dan fotografi ternyata kimia juga berperan. Jadi ada senyawa perak yang digunakan untuk membuat film foto atau dikenal sebagai klisa atau kertas foto. Ini yang dulu sering sekali digunakan. Kalau sekarang mungkin agak lebih canggih ya metodenya. Kemudian senyawa perak berperan untuk menghitamkan film itu. Dan ilmu kimia telah menghasilkan zat warna yang peka terhadap cahaya yang telah menciptakan foto berwarna. Nah, itu juga ternyata manfaat dari ilmu kimia dalam bidang seni. Kemudian ilmu kimia berperan dalam menghasilkan aneka warna cat dengan berbagai varian cat yang dapat digunakan untuk menggambar. Kalau misalnya teman-teman suka banget gambar, tentunya teman-teman menggunakan cat warna ya. Nah, cat warna itu juga ada produk dari ilmu kimia gitu, dan lain sebagainya. Tentu masih banyak banget ya. Kemudian di bidang arkeologi, nah ini, jadi kimia juga berperan di bidang arkeologi ya. Jadi ada radioisotop karbon 14 atau C14 yang berperan dalam menentukan usia sebuah fosil ya. Jadi usia fosil dapat diketahui menggunakan jejak radioisotop karbon 14 atau C14. Oke, kita ke bidang selanjutnya, yaitu bidang energi dan lingkungan. Ada banyak sekali manfaat kimia di bidang energi dan lingkungan ini gitu. Nah, jadi beberapa di antaranya adalah pengolahan minyak bumi yang mentah menjadi senyawa yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sering kita gunakan ada bensin, kemudian solar, aspal, kemudian ada pengembangan biofuel dan biodiesel. Nah, ini yang ramah lingkungan begitu ya. Membantu melestarikan lingkungan dengan cara daur ulang limbah plastik, itu juga menggunakan proses kimia menentukan jumlah batas penyebaran bahan kimia dalam lingkungan agar tidak memberikan gangguan terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan manusia. Nah, dan lain sebagainya. Nah, beberapa peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang Bu Inaya jelaskan barusan itu adalah sedikit di antara banyak sekali kegunaan kimia dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman diharapkan untuk peka, diharapkan untuk
mau mengamati lingkungan sekitar supaya benar-benar menyadari bahwasanya kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Sehingga kalau misalnya kita mau belajar kimia gitu ya, kita sedang belajar kimia, kita jadi ngerti, oh ilmu kimia tuh bener-bener deket ya sama kita. Jadi kita nggak bosen buat mempelajari kimia gitu.